Yo, welcome back again to my channel Yusuf Alfresco Official. Teman-teman, kali ini kita akan mengintip kesiapan Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral. Sudah lama tidak membuat update video tentang Stasiun Manggarai ini, yang saat ini memang sedang dilakukan pembangunan perluasan dan renovasi secara besar-besaran, dan tentunya juga yang berdampak pada pembangunan lintasan rel kereta apinya, yang juga di sini dibangun rel lintasan baru yang melintas di jalur elevated di bagian atas gedung baru, tepatnya di lantai 3 gedung baru Stasiun Manggarai, teman-teman. Sayangnya memang kita masih belum bisa untuk akses gedung barunya, sehingga kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi jalur lintasan kereta api baru di jalur elevated di gedung barunya, teman-teman. Tapi tidak ada salahnya kita sekarang bareng-bareng untuk mengintip kondisi Stasiun Manggarai saat ini seperti apa. Nah, ini dia video selengkapnya yang berhasil gua rangkum untuk kalian, teman-teman. Revitalisasi Stasiun Manggarai guna menjadi stasiun sentral dimulai dengan pembangunan gedung baru 3 lantai dan jalur elevated di sisi sebelah barat dari jalur existing. Saat ini progres pembangunan gedung baru Stasiun Manggarai di sisi sebelah barat boleh dikatakan telah rampung, dan jalur layang atau jalur elevated dari arah Cikini ke Manggarai juga telah terkoneksi dan tersambung seluruhnya. Ini berarti kemungkinan perlu digarisbawahi di sini adalah kemungkinan dalam waktu dekat gedung baru dan juga jalur layang baru atau rel elevated di atas gedung baru saat ini akan segera difungsikan. Namun, kapan pastinya? Gue sendiri belum mendapatkan informasi pastinya nih, teman-teman. Seperti dari banyak informasi yang beredar bahwa gedung baru dan jalur elevated yang baru ini nantinya akan digunakan untuk jalur kereta api Bogor Line, dan untuk kereta api Bekasi Line masih akan melintasi jalur existing atau jalur lama di jalur lintas bawah. Meskipun demikian, kemungkinan juga untuk jalur Bekasi Line nantinya akan mengalami pengalihan jalur atau switch over sehubungan dengan pembangunan Stasiun Manggarai tahap berikutnya, teman-teman. Karena saat ini, pembangunan gedung baru dan jalur layang atau jalur elevated yang saat ini telah selesai, baru tahap awal proses pembangunan Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral, teman-teman. Itu berarti bahwa ibarat sebuah perjalanan, maka pembangunan Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral barulah mencapai setengah perjalanan dalam progresnya. Next atau kedepannya masih akan ada lagi pembangunan di sisi sebelah timur gedung baru yang saat ini sudah kelar, yang nantinya juga akan berdampak pada keberadaan jalur existing saat ini. Itulah sebabnya kenapa gua tadi bilang bahwa jalur lintas bawah Bekasi Line kemungkinan akan ada pengalihan jalur atau switch over jalur lintasan kereta api selama masa proses pembangunan Stasiun Manggarai tahap berikutnya, teman-teman. Kebetulan pada bulan Februari 2021 yang lalu, gue juga sempat ikut proses switch over atau pengalihan jalur Bogor Line, teman-teman. Dimana yang dari arah Bogor ke Manggarai masih melewati jalur existing saat ini, sedangkan arah Manggarai ke Bogor sudah di switch over atau dialihkan ke jalur Hulu Baru at Grid di sisi paling ujung sebelah barat jalur elevated yang baru, teman-teman. Proses switchover ini sendiri sebagai dampak dari proses persiapan pembangunan Stasiun Manggarai tahap berikutnya, teman-teman. Di mana untuk jalur existing Manggarai arah ke Bogor, memang jalurnya harus dinonaktifkan untuk akses pengerjaan proyek pembangunan Stasiun Manggarai tahap berikutnya, sehingga jalurnya dipindahkan atau di switchover ke jalur Hulu Baru at Grid di sisi paling ujung sebelah barat jalur elevated yang baru, teman-teman. Kalau teman-teman mau melihat video selengkapnya mengenai switchover jalur Bogor Line yang dari arah Manggarai ke Bogor di bulan Februari lalu, teman-teman bisa cek link videonya di kolom deskripsi. Nah,
Seperti yang gue katakan tadi juga, bahwa meskipun gedung baru dan jalur elevated yang baru nanti telah difungsikan, ini barulah tahap awal dalam proses stasiun Manggarai menuju atau menjadi stasiun sentral. Dengan fakta ini, maka pendapat gue secara pribadi mengatakan bahwa stasiun Manggarai yang digadang-gadang akan menjadi stasiun sentral di tahun 2021 ini masih belum ya teman-teman. Karena memang harus menunggu pembangunan tahap berikutnya. Kalaupun sebenarnya dengan hadirnya gedung baru dan jalur elevated yang baru saat ini sudah bisa memenuhi kebutuhan akses perjalanan kereta api. Namun sekali lagi memang masih akan ada dan harus dilakukan pengalihan-pengalihan jalur sehubungan dengan pembangunan stasiun Manggarai di tahap berikutnya ini teman-teman. Tetapi jika teman-teman punya pendapat lain atau ada ralat dan informasi tambahan, silahkan boleh disampaikan di kolom komentar agar menjadi tambahan pengetahuan untuk kita bersama tentunya teman-teman. Di layar video saat ini teman-teman bisa melihat sebagian ruas jalur elevated yang nantinya akan digunakan untuk jalur Bogor Line. Yang saat ini jalurnya sudah tersambung keseluruhan, tinggal menunggu jalur Bogor Line ini untuk di switch over ke jalur elevated yang baru ke depannya, dan kita tunggu saja nanti pada waktunya teman-teman. Tapi sekali lagi gue sendiri juga belum tahu info pastinya kapan teman-teman. Dan kalau dilihat dari dalam kereta api, di sini kita bisa melihat kondisi di sekitar area jalur existing saat ini, dan dari sini kita juga bisa melihat jalur elevated yang sudah siap untuk difungsikan ke depannya. Tinggal nunggu timing atau waktunya saja nih. Sabar ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin kali ini begitulah kondisi kesiapan dari stasiun Manggarai untuk menuju dan menjadi stasiun sentral ke depannya. Semoga proyek-proyek pembangunan tahap berikutnya di stasiun Manggarai ini bisa berjalan tanpa ada kendala dan hambatan, sehingga ke depannya akan bisa memberikan pelayanan mobilitas masyarakat yang lebih baik lagi. Tentunya di bidang transportasi publik berbasis rel, dalam hal ini transportasi kereta api tentunya. Semoga info kali ini bermanfaat. Jangan lupa kalau ada informasi tambahan dari teman-teman, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Kita sudahi dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video-video yang lain di video mendatang teman-teman. Bye-bye.